Jadi muzaroah ini dibolehkan karena bisa membantu masyarakat dan juga yang nganggur bisa dapat pekerjaan. Selanjutnya, lanjut. Lina, lanjut. Iya, sabar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk muzaroah. Muzaroah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzaroah itu ada 4 macam. 3 hukumnya sah dan yang 1 hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan bibit atau benih dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Ini dibolehkan. Lalu tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Ini juga diperbolehkan. Selanjutnya ada tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak atau pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain. Ini termasuk dibolehkan. Yang keempat ada tanah dan alat disediakan oleh satu pihak atau pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain. Nah, yang ini menurut Zahir riwayat, yang ini hukumnya itu fasid atau batal. Selanjutnya, berakhirnya akad muzaroah. Muzaroah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud atau dan tujuan akad itu. Misalnya tanaman telah selesai dipanen, akan tetapi terkadang akad muzaroah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzaroah karena sebab-sebab sebagai berikut, yaitu masa perjanjian muzaroah telah habis. Jadi sebelum panen akad di dalam perjanjian itu udah habis. Terus meninggalnya salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang meninggal, maka akadnya bisa menjadi berakhir atau batal. Selanjutnya akadnya adanya uzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Misalnya jika pekerja tiba-tiba sakit atau ada uzur yang syar'i, maka pekerja diberikan upah atas apa yang telah dia kerjakan sebelumnya dan boleh dibatalkan juga transaksinya. Selanjutnya ada operasional akad muzaroah pada perbankan syariah. Sektor pertanian atau agribisnis yang merupakan bisnis pertumbuhan ekonomi pedesaan sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pembangunan usahanya. Jadi untuk akad muzaroah ini belum diterapkan di bank manapun di Indonesia. Karena bank syariah di perbankan syariah itu biasanya lebih senangnya mainnya di mudharabah, murabahah, musyarakah gitu. Karena kalau mudharabah, musyarakah dan murabahah itu keuntungannya lebih menjanjikan daripada akad muzaroah. Kenapa gitu? Karena biasanya pertanian itu cuma bisa ngandelin dari keadaan alam.
misalnya sekarang kan musim hujan nih. Kalau musim hujan biasanya banjir dan segala macam gitu. Jadi banyak resikonya kalau untuk akad mujarah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipaparkan al-musaqoh yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian al-musaqoh. Istilah al-musaqoh secara etimologi atau lugawi berasal dari kata al-saqo yang mengandung makna memberikan. Menurut pendapat lain, musaqoh berasal dari kata dasar asaki atau penyiraman. Ini adalah pemberian nama dari suatu kerja yang diambil dari salah satu proses kerja tersebut. Musako berasal dari kata asako yang berarti mengairi. Kata asako ini digunakan karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan syaki atau penyiraman dari sumur-sumur. Secara umum, musako adalah salah satu bentuk kerjasama antar pemilik lahan dan juga penggarap, di mana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Musako ini dapat diartikan lebih bentuk sederhana dari al-muzaro'ah, di mana penggarap bertugas hanya memelihara dan juga menyiramnya tanpa ada modal, tanpa ada benih yang diberikan. Sebagai imbalannya, penggarap berhak mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. Penduduk Madinah menyebut musaqoh sebagai muamalah. Dengan demikian, pihak pertama menguntungkan penggarap dan juga pihak kedua memerlukan pekerjaan. Selanjutnya, landasan hukum musaqoh. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musaqoh hukumnya boleh atau mubah. Hal ini mengacu pada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khalbar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan memperoleh dari penghasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanamannya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, maka jumhur ulama sepakat menjadikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengenai bagi hasil yang berlangsung di Khalbar tersebut sebagai landasan hukum dibolehkannya al-musaqoh. Di samping itu, al-musaqoh ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang sempat mengurus ataupun merawat pepohonan itu atau lalu ada rukun, objek, dan juga syarat musaqoh. Sayyid Sabiq dalam bukunya mengatakan ada dua rukun terkait kerjasama musaqoh, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah suatu penyerahan dari pemilik tanah kepada penggarap, dan juga qabul adalah suatu proses pengambilan dari pemilik tanah untuk digarap oleh pihak penggarap. Menurut jumhur ulama, rukun musaqoh ada 3, yaitu 1. Akidain atau pemilik kebun dan juga penggarap. 2. Objek akadnya, yaitu pekerjaan yang akan dilakukan antara entah itu perkebunan ataupun pertanian. Dan yang ketiga, sigot atau ijab qabul dari kedua belah pihak yang sudah sepakat di awal perjanjian. Adapun syarat dari akad musaqoh ini antara lain kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqoh harus dewasa atau akil balik dan berakal.
Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya yang telah dilakukan ataupun yang baru akan dilakukan. Yang kedua, objek musako harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah seperti kurma, dan juga anggur ataupun terong. Namun di Indonesia itu kan nggak cuma anggur, terong, kurma, ada palawija, ada sayur-sayur, ada teh, terus cengkeh ataupun tanaman-tanaman yang tidak harus berbuah, cuma menghasilkan untuk dijual kembali. Oh, intinya itu harus ada manfaatnya ya. Dan yang C, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah berlangsungnya akad. Jadi pemilik lahan itu tidak ikut campur mengenai perkebunan yang digarap oleh penggarap. Si pemilik lahan cukup menunggu hasil panen yang akan tiba yang sedang dirawat oleh penggarap. D, hasil panen merupakan hak bersama. Jadi di awal perjanjian itu, di awal akadnya itu pemilik lahan dan juga penggarap itu sepakat, misalkan mau menggarap pohon anggur ataupun palawija gitu. Ini antara pemilik lahan dan juga penggarap itu menyetujui bahwa hasilnya itu 50%, 50%. 50% untuk penggarap, 50% untuk pemilik lahan. Jadi tidak ada perselisihan yang nantinya setelah panen itu ya petani ataupun penggarapnya itu 50% dan juga pemilik lahannya juga 50%. Lebih baik lagi kalau dipakai atau ditulis di surat perjanjian terus di tanda tangan pakai materai supaya lebih absah dan juga lebih terlindungi oleh hukum. Lalu yang lamanya perjanjian harus jelas. Misalkan kalau di Brebes itu kan ada tanaman bawang merah. Bawang merah itu rata-rata 3 bulan, 2 bulan setengah gitu. Jadi misalkan antara pemilik lahan ataupun pemilik sawah dengan penggarap ataupun petaninya itu sebelum menanam bawang itu biasanya mereka buat perjanjian itu tanahnya mau digarap menjadi 3 bulan ataupun 4 bulan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya sih sampai 6 bulan ya, berarti sampai 2 kali panen bawang ataupun padi bisa. Cuma yang lebih banyak kan bawang. Jadi 2 kali panen bawang itu setengah tahun, berarti 6 bulan. Jadi petani atau penggarapnya dengan pemilik lahannya itu sudah sama-sama mengetahui lamanya perjanjian itu. Lalu ada syarat dalam melakukan musakoh dalam fikih sunnah yang dikemukakan Sayyid Sabiq, antara lain yang pertama, pohon-pohon yang ditetapkan dalam musakoh harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati. Maksudnya tuh kayak pohonnya jelas, ada tumbuhnya, misalkan bawang ya bawang, cabai ya cabai, cengkeh ya cengkeh, ataupun anggur ya anggur, kurma ya kurma gitu. Jadi bibit yang akan ditanam itu jelas itu bibit apa. Jadi dari awal tuh udah tahu, oh ini misalkan bibit bawang merah. Bawang merah itu paling lama itu 3 bulan ataupun 2 bulan setengah baru bisa dipanen. Jadi kan antara pemilik lahan dan juga penggarap itu sama-sama mengetahui. Pemilik lahan bertugas cuma memantau, paling enggak kalau enggak diserahkan sepenuhnya sampai bawang itu siap dipanen, baru nanti pemilik lahan akan datang ke penggarap untuk meminta bagiannya. Tuh. Ataupun sebaliknya, penggarap sudah melaporkan bahwa hasil panennya tuh bawang merah bulan ini berapa ton, misalkan 3 ton. 3 ton ini berarti petani
petani penggarapnya itu 1,5 ton, juga pemilik lahannya itu 1,5 ton. Tuh. Yang kedua, batas waktu harus diketahui. Batas waktunya itu 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, ataupun berapa lama yang udah disepakati di awal. 3, kerjasama musakoh dilakukan sebelum tampak buahnya yang layak. Ya maksudnya itu dari awal udah ditanam. Misalkan tanaman anggur udah ditanam tuh, ini mau bakal jadi tumbuh anggur. Anggurnya itu ya udah tahu antara pemilik lahan dan juga penggarap, apalagi penggarap ya yang akan merawatnya. Pastikan penggarap sudah tahu caranya, tekniknya, terus cara merawat, penyiramannya berapa kali sehari, pemupukannya berapa kali sehari gitu. Jadi kerjasama musako ini buahnya itu belum nampak dan juga layak buat dijual ataupun dikonsumsi. Yang keempat, pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah yang tercakup dalam kerjasama. Tadi misalkan anggur ataupun palawija ataupun sayuran gitu, antara pemilik lahan dan juga penggarap itu udah 50%, 50%. Jadi kan dari awal udah sepakat 50% dibagi 10, misalkan 100% dibagi 2 kan 50% antara pemilik lahan dan juga penggarap. Jadi sama-sama jelas supaya tidak ada perselisihan di antara keduanya setelah adanya panen yang tiba. Selanjutnya ada berakhirnya akad musakoh. Para ulama fikih berpendapat bahwa musakoh akan berakhir apabila tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Misalkan udah panen nih, udah panen bawang merah, panen 3 bulan sekali. Sementara di perjanjian itu cuma 6 bulan, berarti kan 2 kali panen. Setelah 6 bulan itu ya udah, mau dilanjut ya dilanjut, kalau mau udah sudah, kalau mau sudah perjanjiannya sudah, tidak apa-apa. Yang selanjutnya B, salah satu pihak meninggal dunia. Antara pemilik lahan ataupun penggarap itu salah satunya meninggal dunia. Tapi kebanyakan gini kalau di Brebes, misalkan bapaknya meninggal, nanti si penggarap itu bapaknya meninggal, nanti akan diwariskan ke anaknya ataupun diteruskan ke anaknya untuk menggarap sawah yang sudah diserahkan oleh pemilik lahan. Jadi kayak dilanjutkan gitu. Jadi nggak ada tanaman yang sudah ditanam tidak dibiarkan, pas dilanjut ke keluarga, entah itu ke anak ataupun ke saudaranya. Yang C, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melakukan akad. Adapun uzur yang dimaksud seperti mencuri hasil tanaman dan sakit yang memungkinkan penggarap tidak bisa bekerja. Misalkan sudah ada perjanjian antara pemilik lahan dan juga penggarap. Nah, di tengah-tengah perjanjian itu ternyata penggarap itu melakukan kesalahan, entah itu mencuri hasil panen ataupun berbohong. Yang tadinya hasil panennya 3 ton, dia bilangnya 2 ton. Jadi kan itu berbohong 1 ton. Itu nggak boleh, itu nggak sah dalam akad musakoh. Jadi bisa dibatalkan ataupun diselesaikan oleh pihak pemilik lahan. Dan pihak pemilik lahan itu berhak mengambil kembali kalau misalkan ada sesuatu yang merugikan di antara mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf Pak, Mas langsung itu apa tanya jawab.
Sudah, Neng? Udah? Udah, Bapak. Lanjut. Sesi tanya jawab, Pak. Ayo. Selanjutnya saya buka sesi tanya. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan teman-teman. Ayo, kenapa pada diem ini teh? Terkesima ini teh atau bagaimana? Atau tengah arti? Oh, judes ya? Ngelawak. Bukan judes jelek. Saya izin bertanya. Kedengaran? Ya, silakan. Tadi kan Mbak Nene itu ngejelasin tentang apa sih? Kenapa, Mujaroah. Mbak? Iya, mujaroah. Terus Mbak Lina ngejelasin tentang Musakoh. itu kan dari segi pengertian dari itunya kan itu sama-sama ini kan ya, sama-sama kata gitu kan penggarapan yang dilakukan tanpa adanya biaya kan kayak gitu kan ya, karena dia itu kan hanya menggarap, biayanya dari tempatnya, dari alatnya itu kan semua yang nanggung kan si pemilik tanah itu sebut kan gitu kan ya. Itu perbedaannya apa sih antara dua itu? Terima kasih. Sama-sama. Langsung dijawab apa pertanyaan selanjutnya, Pak? Lanjut, Neng. Langsung aja. Oh ya, saya dulu ya, barangkali nanti Nenah akan menambahkan. Silakan. Jadi perbedaan antara akad muzaroah dengan akad musakoh itu kalau di muzaroah itu bisa petani penggarap bisa, kalau di muzaroah itu alat ataupun bahan ataupun bibitnya itu bisa dari penggarapnya. Terus sedangkan di musakoh itu hanya petani penggarap itu hanya bertugas merawat dan juga menyiram tanaman itu. Jadi kalau di musakoh itu petani penggarap sama sekali nggak mengeluarkan modal, maksudnya modal berupa uang ya, nggak ada berupa uang ataupun modal ataupun bibit yang akan ditanaminya ataupun lahan yang akan ditempatinya gitu. Kalau di muzaro kan bisa lahan ataupun bibitnya bisa dari bibit ataupun alatnya bisa dari petani penggarap. Sedangkan di musakoh itu petani penggarap hanya dikhususkan untuk merawat dan juga menyirami tanaman itu yang sudah diserahkan oleh pemilik lahan gitu, Mbak.
Mantap ya Allah. Gimana, Mbak? Kok bengong? Ya udah. Tadi kan menurut hukumnya kan yang Mbak Lina jelasin itu kan boleh dan mubah ya. Ya, mubah. Soalnya di kampung saya itu banyak yang kayak gitu. Jadi dia itu punya lahan, jadi alatnya semuanya itu dari dia. Terus penggarap itu ya udah cuma mengelola, ngasih air kayak gitu. Dan setahu saya sih yang saya tahu ya sebelumnya itu kata saya itu nggak boleh gitu, haram. Dan karena tadi jelasin ternyata boleh, ya udah berarti mau boleh. Berarti ilmu saya kurang. Di kampung saya juga banyak kok, Mbak. Terus ada perbedaannya lagi, Mbak. Misalkan kalau di al-musaqoh itu apabila salah satu pihak menolak untuk meneruskan atau melanjutkan akadnya, maka ia harus dipaksa untuk melanjutkannya, nggak bisa menolak berarti. Karena kelanjutan akad itu akan kemudian kerugian terhadapnya. Soalnya kan kalau di al-musaqoh itu petani penggarap hanya mendapatkan imbalan dari atas apa yang dia kerjakan itu hasil panen. Misalkan berarti tidak ada upah, Mbak. Kalau di al-muzaroah kan ada upahnya, bisa jadi ada hasil panennya tergantung dari pemilik lahan. Cuma kalau di al-musaqoh kan khusus ada upah, tidak ada upah, cuma ada bagi hasil dari panen yang yang petani penggarap kelola gitu. Bagaimana Mbak Haya? Ya, sudah cukup. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Pilih lami teuing gitu. Nya. Punten ya, Kang. Diana mau nanya apa tadi, Diana? Enggak. Maybe. Ada lagi nggak ini?
Rina. Ya. Tadi ada yang nanya. Iya, nah itunya belum diituin. Apa? Tadi kan ada syarat-syarat dalam akad muzaraah menurut jumhur ulama ya. Kan di sini ada hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlaku akad. Itu gimana ya? Mana tadi? Maaf, Kang Ian. Kan tadi ada syarat ya yang di dalam akad muzaraah menurut jumhur ulama. Di situ ada hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlaku akad. Itu gimana tuh? Jangka waktu. Jangka waktu apa syarat-syarat yang harus dipanen dalam jangka waktu apa gimana? Kurang jelas sinyalnya. Maaf. Diana, coba diulangi lagi, maaf. Keluar iya. juga. Iya. Oh, ada. Tadi kan ada ini. Adapun syarat-syarat dalam akad muzaraah menurut jumhur ulama. Nah, di situ tuh ada poin hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlaku akad. Penjelasannya gimana, Teh? Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Jadi syaratnya kan ada hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlakunya akad. Jadi kita misalkan nih, saya sama Diana itu bikin perjanjian. Saya sebagai penggarap, Diana sebagai pemilik lahan. Kita Diana butuh orang buat menggarap perkebunan teh misalkan, ataupun perkebunan kopi gitu. Ataupun yang lebih sering itu kayak padi deh, sawah tuh, padi 3 bulan atau 2 bulan. Jadi jangka waktu hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlakunya akad. Hasilnya tuh kita nanamnya apa dulu? Nanamnya padi. Padi itu misalkan 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi kita Padi di mana 2 bulan, 3 antara bulan? saya sama Diana itu mau perjanjiannya tuh 6 bulan, misalkan 6 bulan lahan itu diserahkan ke penggarap, ke saya dari Diana. Itu perjanjiannya waktunya 6 bulan. Lah, itu kan bisa jadi dua kali panen nih, panen padi. Jadi hasil yang akan dipanen itu ya 2 kali panen itu, dua kali panen hasil padi dari jangka waktu yang telah ditentukan. Itu berarti 6 bulan. Begitu, Diana. Lihatnya mana ya?
Diana udah ngerti belum Diana? Sama, Pak. Hah? Ada lagi? Ada lagi nggak Lina? Neng? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Lina Amput boleh Saya nanya nggak? mendengar. Lina Amput pengen Iya. nanya. Nih, kalau misalnya bagaimana pembagian hasil mujaroah nih, jika hasil panennya gagal, misalnya karena ketedoran petani nih, sehingga banyak hama dan hasil panennya gagal. Nah, ini bagaimana untuk pembagian hasil mujaroahnya? Terima kasih. Sama. Misalkan gagal panen ya. Gagal panen itu kalau di muzaroah itu petani tetap dapat upah, cuma upahnya itu sedikit. Nggak apa? Karena kan hasil panennya itu rusak gitu. Jadi petani tetap dapat hasilnya, hasil upahnya. Berbeda dengan musakoh. Kalau musakoh itu kalau misalkan gagal panen dua-duanya itu maksudnya hasil panennya tuh berarti petani penggarap nggak punya tidak mendapat imbalan, jadi ataupun bisa masih dibagi, cuma kan hasil panennya kan jelek, nggak memuaskan, jadi bisa dibagi, cuma ya rugi, itu rugi dari dua-duanya. Kalau musako itu dari petani penggarap ataupun dari pemilik lahannya itu sama-sama rugi, karena hasil panen yang diharapkan dari mereka berdua ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Kalau di muzaroah, petani atau penggarapnya itu masih bisa dapat upah walaupun sedikit. Itu, Putri. Putri. Ya, terima kasih Lina. Jelas apa enggak tadi? Apa putus-putus suara aku? Sudah jelas kok. Terima kasih Lina. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya. Sebenarnya pada paham nggak ini Mas muzaroah dengan musyawarah? Kurang, Pak. Asing, Kurang. bagi saya asing. Anjir. Apa Mbak Anjir ketawa-ketawa?
Lina terangin lagi muzaroah dengan musyakoh, sikat. Perbedaannya ya Mbak Aya. Jadi kalau di muzaroah itu masih petani penggarap itu dapat upah berupa uang, terus juga kadang dapat upah berupa hasil tanamannya juga. Cuma kalau di al-musyakoh itu upahnya itu cuma hasil panen yang ditanam gitu, jadi nggak ada upah berupa uang. Terus yang kedua, kalau di al-musyakoh itu petani penggarap itu khususnya buat merawat dan juga menyiram tanaman yang digarapnya tanpa ada alat ataupun benihnya itu dari alat benih dan juga lahannya itu dari milik tanah. Sedangkan di al-muzaroah petani penggarap bisa membantu, entah itu pakai modal itu ya, modal benih ataupun modal alat, Mbak. Jadi keduanya itu kan sama-sama sama-sama menggarap, cuma bedanya begitu. Kalau di al-musyakoh itu lebih sederhananya karena petani penggarap itu cuma mengerjakan yang merawatnya dan juga menyiram tanaman yang sudah diberikan oleh pemilik lahan. Kalau di al-muzaroah kan ada dari pembibitan, dari dari awal dari tanahnya mau digarap itu udah diserahkan ke petani penggarapnya. Cuma kalau di al-musyakoh kan udah ada tanaman, si petani penggarap tinggal merawat gitu, Mbak. Gimana Mbak Aya? Masih kurang jelas juga. Jadi kalau musyakoh itu dia nggak dari awal nih, misalkan lahan masih kosong, terus ada orang yang punya apa sih, yang punya lahan itu, misalnya namanya kamu garap tanah ini ya, nanti dari saya gitu. Ternyata enggak ya, dia tuh udah ada tanamannya tapi ibaratnya belum panen, masih proses gitu, bukan dari awal. Iya, kalau di al-musyakoh kan itu udah ada tanamannya udah ditumbuhin, udah ditumbuhin, ada gitu, udah tumbuh, cuma masih kecil gitu kan. Si kecil. Pemilik tanahnya itu nggak sanggup gitu karena mungkin mereka si pemilik tanah itu kaya raya ya, jadi nggak ada waktu buat bagi waktu buat merawat tanaman itu. Jadi kan itu diserahkan ke orang yang mau, yang pas nggak ada pekerjaan. Jadi kan si penggarap tanaman itu yang diserahkan ke penggarap tanah gitu. Jadi dari awal, dari pembibitan, dari dari awal, nggak dari awal banget Pak. Jadi udah ada tanamannya gitu. Oke, baik, saya perjelas ya. Boleh nggak? Nurhaya, mana Nurhaya? Hadir Bapak. Nurhaya di rumahnya, di daerah sekitarnya ada yang bertani nggak? Di kampung, di Tangerang, ada petani. Petani. Tukang sawah ada? Tukang sawah.
Oh iya, padi. Itu justru nanya yang pas padi itu banyak soalnya di kampung yang kayak gitu. Oke. Jadi tolong pahami sekarang, memang banyak yang tidak paham tentang bagaimana yang diatur dalam syariat ya. Karena yang memang kadang-kadang yang berlaku di masyarakat adalah pemahaman berdasarkan pemikiran masing-masing, yang penting ridho sama ridho. Padahal ada yang mengatur ekonomi Islam. Tadi Pak Ina belum menjelaskan bagaimana proses muzaroah dan musyakoh dalam pandangan Islam, dalam sejarahnya ada nggak nih? Kalau di Musak ada Pak sejarahnya dong. Ada disampaikan. Tadi Coba yang sampaikan menjadi lagi. hukum dari musakoh itu dari hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan atau dari tanamannya. Itu yang menjadi landasan dari diperbolehkannya akad al-musakoh. Kalau muzaroah? Muzaroah itu di hadis riwayat Muslim juga, yang artinya dari Sabit bin Adahak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzaroah dan memerintahkan untuk tapi beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah itu memperbolehkan muzaroah ya. Cuma kalau di Hambali itu muzaroah itu dilarang, Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan muzaroah dan juga musakoh. Muzaroah itu seperti apa dalam pandangan Islam? Ada hadisnya, sejarahnya seperti apa? Asbabu wurudnya. Muzaroah itu menurut pandangan Islam adalah bentuk syirkah ataupun kerjasama antara si pemilik modal ataupun pemilik lahan dengan penggarap. Jadi hal itu dibolehkan, kayak misalkan akad mudorobah kan sama-sama kerjasama untuk menghasilkan. Itu juga akad muzaroah hampir mirip dengan mudorobah. Karena adanya kerjasama tersebut, maka lahan yang tadinya menganggur bisa bermanfaat dan juga bisa memperoleh hasil yang ditanam, begitu, Pak. Oke, baik. Sederhananya begini. Muzaroah dengan musyaqah. Zaroah asal katanya zaroah yazra'u, artinya menanam. Man yazra' yahsud dalam bahasa peribahasanya. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Gitu. Jadi zaroah yazra'u. Kemudian saqa yasqi. Betul nggak musyaqah? Artinya mengairi. Berarti kalau yang pertama menanam, yang kedua mengairi. Nah, menanam artinya berarti ada lahan yang akan ditanam dari nol. Dari mulai bibit disemai, kemudian dirawat, dikasih pupuk, dipelihara selama beberapa bulan sampai akhirnya panen. Lalu
panennya itu dibagi dua atas kesepakatan bersama 50-50 atau 60-40. Selesai, berarti di situ batal atau selesainya sebuah akad. Oke. Nah, sekarang apa musakoh? Musakoh itu berarti ada sebidang lahan yang di dalamnya ada perkebunan. Contohnya adalah misalnya rambutan, padu, buah-buahan lah ya. Itu perlu perawatan. Jika tidak dirawat maka mungkin akan ada terjadinya hama ataupun pencurian ataupun kebakaran dan lain sebagainya, sehingga perlu ada orang yang mengawasinya. Nah, ada beberapa orang yang harus menyiram setiap hari, kayak pohon cengkeh itu disiram, kemudian kalau udah tua ada ini tuh dirawat lagi dengan batang-batang ataupun misalnya manggis, gitu kan. Nah, mereka kan satu kali tanam tapi melihatnya panen. Jadi ketika panen baru dibagi dua hasil panen itu. Nah, kalau yang pertama zara'ah itu muzara'ah itu dari mulai benih sampai panen, yaitu misalnya padi ya. Selain padi ada lagi nggak yang sekali panen doang atau setelah itu habis? Bawang, Pak, bawang merah. Bawang merah dari mulai menanam, kemudian menanam benihnya ya, kemudian dikasih pupuk, dirawat sampai akhirnya jatuhlah pada masa panen, kemudian dicabut, hilanglah semua, baru hasil panennya itu dibagi dua. Bagi duanya sesuai kesepakatan. Ataupun jahe ya, betul nggak jahe? Jahe Iya, merah. Pak. Iya, dicabut. Jahe ditanam, kemudian dirawat dan sebagainya, cabut, panen, selesai. Nah, ini muzara'ah. Kalau musakoh, ya tadi sekali tanam, tapi buahnya yang kita panen. Paham tidak? Paham tidak perbedaannya nih? Insya Allah. Kalau misalnya rambutan kan sekali tanam aja, dan kita tunggu panennya setiap akhir tahun di bulan Desember, Januari atau Oktober lah, tergantung musim sekarang mah. Jadi nggak teratur kayak dulu. Kalau dulu mah di bulan-bulan akhir tuh rambutan, manggis, kemudian duren itu di akhir-akhir bulan. Makanya ada yang menganalisa tentang panen dari masing-masing buah-buahan. Ternyata memang sudah siklusnya sudah diatur oleh Allah ya. Jadi di bulan ini akan panen ini, bulan ini akan panen buah ini, buah ini gitu. Karena memang konsumsi tubuh kita mengharuskan untuk setiap bulan akan ada panen dan tubuh kita akan memakan buah-buahan yang berbeda-beda. Itu ya. Nah, ketika misalnya kita kan tadi perbandingannya dan permisalannya adalah orang ya, bukan bank. Sedangkan kita berbicara misalnya di sini tentang produk perbankan syariah. Artinya berarti yang memiliki tanah ini adalah bank, begitu ya. Kalau tadi kan individu punya tanah juga digarap. Nah, kalau misalnya di sini perbankan, produk perbankan syariah, berarti pihak bank memiliki lahannya, kemudian dipanggillah para petani yang punya keahlian untuk, oke, kami sediakan lahan ini, silakan digarap. Ini perjanjiannya, begitu ya. Paham nggak sampai sini? Muzara'ah dengan musakoh, perbedaannya. Insya Allah, Pak. Mudah kan sebenarnya untuk memahami musakoh dengan muzara'ah? Lalu bagaimana dengan gagal panen? Misalnya ketika padi kita ini diserang oleh hama wereng, hama tikus, ataupun hama-hama yang lain, ataupun
sudah berarti panen, tidak akan ada lagi pembagian hasil dan tidak boleh untuk mengambil ataupun meminta ganti dari siapa yang menanamnya, gitu kan? Nah, bagaimana dengan kelalaian yang diakibatkan oleh individu si penggarap tadi? Maka si pemilik lahan berhak untuk meminta ganti rugi. Begitu ya? Ada lagi? Ini paham nggak ini? Insya Allah paham Bapak. Sekarang yang saya bahas tadi di kelas sebelah adalah banyak di antara masyarakat yang belum paham tentang pembagian ini. Kadang-kadang yang tadi Dina sampaikan juga kan, ada yang dikasih upah gitu kan. Kalau upah berarti tidak usah bagi dong nih, tidak usah dibagi hasil panennya, begitu nggak? Kalau upah kan seolah-olah memang bekerja sebagai kuli, untung atau enggak untung ya dia dapat upah, hasil panennya 100% milik pemilik, gitu nggak Neng? Pak Ina. Pak Ina, Lina. Mbak Lina dipanggil. Iya, maaf tadi sinyal nggak jelas suaranya. Maaf. Kenapa Pak? Ya tadi yang diupah itu mujaroah atau musakoh? Yang didapat upah itu muzaroah. Yang dikasih upah itu musaroah atau musakoh? Muzaroah. Muzaroah dikasih upah. Terus panennya gimana dia? Dapat juga? Gimana Pak? Hasil panennya dapat juga. Hasil panennya nggak dibagi. Kalau di muzaroah itu biasa kadang ada yang bisa dibagi hasil panen itu, tapi kalau misalnya upahnya sudah banyak nggak usah dibagi, nggak apa-apa Pak. Itu yang saya baca. Kan dong Neng. Kan seseorang untuk merawat, menanam sampai akhir. Kemudian dia diupahnya upah bulanan atau upah harian. Upahnya itu bentuknya rupiah atau upahnya nanti hasil panen. Muzaroah itu upah hasil itu bisa berupa uang Pak. Kalau hasil panen juga bisa, tapi kebanyakan sekarang pakainya hasil uang gitu, berupa uang. Terus hasil panen itu yang ditanam itu buat petani pemilik semua. Tapi kadang ada juga yang perjanjiannya gini Pak, dari awal tuh hasil panen mau berapapun itu tanamannya dibagi 2, lalu ada juga petani penggarap itu dikasih upah
upah juga gitu. Cuma ada juga yang cuma dikasih upah tapi tidak dibagi hasil panennya buat pemilik lahan semua. Jadi yang benar yang mana kira-kira? Muzaroah itu dikasih upah untuk menggarap ataukah dia dibagi hasil panen di akhir? Yang betul. Menurut saya sih yang betul yang dikasih upah. Kenapa? Kenapa memilih yang itu? Karena dari awal kan, ya kalau muzaroah kan dari awal dari lahan kosong sama sekali sampai nanti panen. Jadi yang saya sering lihat, yang saya sering alami di kampung saya begitu, Pak. Jadi dari lahan kosong, sawah, persawahan kosong, sampai nanti ada tanaman bawang dirawat oleh petani penggarap sampai nanti panen. Nanti hasil panennya itu misalkan kalau bawangnya itu mahal, bisa bawangnya itu dibagi 2 bisa. Cuma ada juga yang cuma dikasih upah berupa uang, Pak. Coba kembalikan lagi kepada konsep Islam tentang muzaroah. Itu diupah dengan uang atau dari hasil panen? Hasil panen. Coba lihat lagi menurut Islam. Jangan tertukar. Nah, ini saya bilang dalam ekonomi atau materi produk perbankan syariah ini ada satu pembahasan akan bersinggungan dengan pembahasan yang lain. Jadi kalau satu pembahasan tidak paham, maka akan mengakibatkan pembahasan yang lain juga akan tidak paham. Kalau kita sudah kenal dengan mudharabah, musyarakah, lalu sekarang nanti muzaroah juga dan musyafah, akan ada lagi nanti ujro, kemudian ijarah, istisna dan lain sebagainya. Satu masalah akan kadang-kadang memiliki 2 atau 3 akad ataupun pemahaman tentang produk-produknya. Nah, ketika Anda tadi mengatakan tentang satu lahan digarap oleh seseorang, kemudian setiap hari ataupun setiap bulannya dikasih upah, maka ini bukan muzaroah dong, larinya kepada upah. Upah bahasa Arabnya apa? Pembahasan siapa ini upah? Pembahasan siapa Neng Putri? Bot. Kenapa Bapak? Tentang upah siapa yang akan bahas? Sebentar Bapak. Upah bahasa Arabnya apa? Bahasa ekonomi syariah? Ujroh bukan sih Pak? Upah. Ujroh Ujroh itu kan apa? ya Pak? Ujroh bahasanya siapa? Ijarah mungkin Bapak. Ijarah itu apa? Ijarah mah sewa menyewa. Ijarah dengan ujroh beda ya?
Bagaimana kita mengistilahkan ketika seseorang menggarap tahan kita, kemudian dikasih upah. Kita seolah-olah sedang menyewa tenaga dia per hari ataupun per bulan, lalu kita beri upah. Bisa tidak seperti itu? Bisa tidak seperti itu? Belum lagi nanti kita bahas salah satu tentang mujaroah dan musyakoh ini lari kepada sewa menyewa ataupun gadai. Gadai bahasa Arabnya apa? Rahan, Pak. Rahan. Nah, rahan juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak paham tentang syariat Islam, tentang rahan. Rahan itu seperti apa aturannya menurut Islam yang kaitannya dengan muzaroah. Kembali lagi ke materi tadi. Kalau seseorang yang menggarap tanah kita, kemudian kita beri upah setiap hari atau setiap bulan, apakah itu musyakoh atau muzaroah? Lina Faina. Iya, Pak. Gimana nih? Lihat konsep awalnya nih. Konsep awal muzaroah itu diberi upah atau bekerja sama dalam penanaman sampai hasil panen. Bekerja sama. Mujaroah itu kerjasama pengelolaan, Pak. Nena ya lagi jawab ya. Berarti bukan diupah dong? Bukan. Nah, belum. Jadi jawaban tadi gimana jawaban tadi? Betul atau tidak dari Pak Ina? Kalau kata saya sih kurang, Pak. Soalnya dari yang saya baca, mujaroah sama musyakoh itu keuntungannya dari hasil panen. Kalau di kampung saya juga gitu, Pak. Put, gimana Put? Kenapa, Bapak? Tadi jawaban dari Pak Ina tentang ujro. Boleh tidak diberi upah? Ainul, itu ada penampakan Ainul di belakang. Jadi gitu ya Neng ya, kalau misalnya akadnya adalah musyakoh, tidak usah dikasih ujro, tidak usah dikasih upah, karena bentuk kerjasama musyakoh adalah ya sudah, tanami lahan saya, setelah panen kita bagi dua hasilnya, 50-50 atau 60-40.
Nah, kalau musyakoh itu diairi kebun kitanya, apa namanya, lahannya diairi, kemudian dirawat, dijaga, jangan sampai ada hama. Pas panennya kita bagi dua hasilnya, baik berbentuk rupiah setelah dijual hasil panennya, maupun berbentuk hasil panennya aja, berapa karung nih dapatnya, bagi dua gitu. Paham tidak? Gimana? Suara saya jelas kan? Jelas, Bapak. Ngerti nggak nih? Insya Allah Bapak ngerti. Ya, kalau udah ngerti mah sudah selesai tentang muzara'ah dan musyakoh. Yang kemarin tentang musyarakah, siapa yang presentasi? Ainul Pak sama Nurhaya. Ainul, saya lihat fotonya ya, videonya. Itu musyarakah atau musyawarokah? Nur. Ya, Bapak. Salah terus ya itunya ya, presentasinya. Musyawarokah ya? Musyarakah, Bapak. Belibet nyebutnya. Belibet. Musyarakah itu apa nih? Kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama memberi modal dan pihak kedua mengelola modal. Hasilnya dibagi dua, yang mana yang dapat? Tergantung kesepakatan awal, Bapak. Berarti memberi modal ya. Kalau investasi apa investasi? Dalam bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa konvensional musyarakah. Investasi, pemberian modal. Kalau asuransi gimana? Gak tahu ya, asuransi itu sama ya, pemberian itu juga kan, tapi sama-sama ini itu juga. Asuransi Anda bayar premi tiap bulan, kemudian setelah premi itu terbayarkan semuanya, uangnya boleh ditarik atau disimpan kembali sebagai bentuk investasi. Atau ketika setiap bulannya kita bayar premi, di tengah jalan kita mendapatkan sesuatu yang membuat premi itu keluar, diklaim, akhirnya kita dapat. Bagaimana jika tidak terjadi apa-apa? BPJS misalnya, ketika Anda dapat musibah, maka Anda bisa menggunakan BPJS. Jika tidak, uang Anda digunakan oleh siapa? Oleh mereka yang membutuhkan. Oleh siapa? Pemerintah? Pengelola? Uang Anda ini digunakan untuk apa? Anda bayarnya tidak tepat waktu, Anda kena denda ya? Iya Pak. Betul. Nanti pas mau masuk rawat inap ada dendanya. Kalau misalnya tidak terjadi apa-apa, Anda keluar dari perusahaan penyedia BPJS itu, Anda akan keluar, kemudian Anda klaim semuanya, kira-kira dapat keuntungannya banyak nggak? Atau bahkan kurang dari harusnya yang